Hello football lovers, kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 24 Januari 2021. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Kabar Terbaru Sepak Bola. Lima keputusan kontroversial Iwan Bule selama menjabat ketum PSSI. PSSI membuat sejarah baru saat Muhammad Iryawan terpilih sebagai ketua umum pada 2 November 2019. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menjadi ketua umum PSSI pertama yang datang dari latar belakang kepolisian Republik Indonesia. Meski demikian, terpilihnya Muhammad Iryawan menghadirkan harapan baru buat pesepak bola Indonesia. Saat terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, Iryawan ketika itu berpangkat Komisaris Jenderal Polisi dan bertugas sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Setelah sebulan menjabat, Muhammad Iryawan hampir mencetak sejarah ketika Timnas Indonesia U22 tampil di SEA Games 2019. Maklum, ketika itu cabang olahraga sepak bola sudah lama sekali tidak meraih medali emas di pesta olahraga antar negara Asia Tenggara itu. Namun ketika itu Timnas U22 kembali harus menunda impian meraih medali emas SEA Games. Pasukan Indra Syafri takluk 0-3 dari Vietnam di final dan harus puas meraih medali perunggu. Publik makin menggantungkan harapan besar akan sepak bola Indonesia di bawah pimpinan Iryawan. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Sampai setahun lebih memimpin PSSI, Muhammad Iryawan belum mampu menghadirkan prestasi untuk sepak bola Indonesia. Justru Iryawan tercatat mengeluarkan sejumlah keputusan-keputusan yang dianggap kontroversial. Apa saja? Penunjukan Shin Tae-yong. Pelatih baru Timnas Indonesia Shin Tae-yong bersama Muhammad Iryawan saat diperkenalkan kepada publik pada jumpa pers di Stadion Pakansari Bogor pada Sabtu 28 Desember. Dirinya dikontrak selama 4 tahun oleh PSSI. Muhammad Iryawan langsung membuat kebijakan kontroversial pada awal masa jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 28 Desember 2019. Pelatih asal Korea Selatan itu diikat dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Tak hanya menukangi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong diberi tugas lain sebagai manajer pelatih Timnas Indonesia kelompok umur. Padahal ketika itu PSSI intens melakukan pendekatan dengan Luis Milla sebelum menunjuk Shin Tae-yong. Namun pada akhirnya PSSI lebih memilih Shin Tae-yong ketimbang Luis Milla. Pertimbangannya adalah Shin Tae-yong sudah berpengalaman sebagai pelatih kelas dunia ketika menukangi Timnas Korea Selatan pada edisi 2018. Iryawan ketika itu berharap Shin Tae-yong bisa membentuk Timnas Indonesia U19 yang tangguh, mengingat Indonesia merupakan tuan rumah Piala Dunia U20 2021. Drama jersey Timnas. Setelah menunjuk Shin Tae-yong, PSSI di bawah pimpinan Muhammad Iryawan kembali melakukan kontroversi dalam pemilihan jersey untuk Timnas Indonesia pada awal 2020. Maklum ketika itu kerjasama dengan aparel Nike sudah habis. Situasi itu membuat aparel asal Thailand Warriors tiba-tiba memperkenalkan contoh jersey Timnas Indonesia pada 12 Januari 2020. Bahkan pada pemusatan latihan Timnas U19 di Cikarang, ketika itu tim sudah menggunakan seragam latihan dari Warriors. Namun sehari berselang, Muhammad Iryawan membantah pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Warriors. Hingga akhirnya pada 8 Februari 2020, PSSI memperkenalkan Mil sebagai aparel resmi Timnas Indonesia. Iwan Bule pun mengatakan, untuk seragam Timnas Indonesia, akhirnya kami memutuskan untuk memakai buatan lokal. Alasannya pertama bahannya lebih bagus, kedua kami ingin memajukan produk lokal. Apa bedanya usaha mikro kecil dan menengah di Thailand dengan di sini? Maka dari itu kami memilih produk Indonesia.
Aroma nepotisme. PSSI mengangkat Maike Irapuspita sebagai Wakil Sekjen PSSI pada 16 Januari 2020. Keputusan itu mencuri perhatian dari publik karena Muhammad Iryawan dituding melakukan nepotisme di struktural PSSI. Maklum, Maike Irapuspita merupakan adik ipar dari Muhammad Iryawan. Namun Wakil Ketua Umum PSSI Cucu Sumantri ketika itu berdalih pihaknya mengangkat Maike dengan latar belakang kualitasnya. Publik kembali merasakan kecurigaan setelah Ratu Tisha mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PSSI pada 14 April 2020. Maike ketika itu diisukan bakal naik ke posisi Sekjen PSSI. Namun belakangan PSSI menunjuk Yunus Nusi sebagai PLT Sekjen PSSI yang terus berlangsung sampai saat ini. Adapun Maike tetap menempati posisinya sebagai Wakil Sekjen PSSI. Penundaan kompetisi. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kompetisi di Indonesia. Iryawan bahkan menyebut situasi tersebut dengan keadaan kahar akibat pandemi COVID-19 yang mulai menyerang Indonesia. Kabar ini bak petir di siang bolong untuk klub-klub sepak bola di Indonesia. Mayoritas klub kaget karena PSSI tak bisa memberikan kepastian sampai kapan kompetisi akan dihentikan. Ketika itu Shopee Liga 1 baru memainkan 3 pekan pertandingan. Adapun Liga 2 baru bermain 1 pertandingan karena keputusan penundaan ini terjadi setelah pembukaan musim 2020. Penundaan ini sangat panjang dan terkesan diabaikan oleh PSSI. Hal inilah yang membuat semua pegiat sepak bola di tanah air kebingungan dan kecewa. Banyak para untuk segera mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak kompeten dalam memimpin sepak bola Indonesia. Pembatalan kompetisi. Setelah beberapa kali ditunda, PSSI resmi memutuskan untuk membatalkan lanjutan kompetisi sepak bola Indonesia Shopee Liga 1 2020 dan Liga 2 2020 pada Rabu 20 Januari 2021. Keputusan itu diambil setelah disepakati dalam rapat Komite Eksekutif atau EXCO. Pembatalan ini membuat klub lega karena mendapatkan kepastian setelah beberapa bulan menanti keputusan. Namun sisi lain, pembatalan kompetisi elit Indonesia ini turut membawa dampak negatif. Keputusan ini tentu saja terbilang berani diambil Muhammad Iryawan. Beberapa negara tetangga di Asia Tenggara justru mampu menyelesaikan musim 2020 dan saat ini sudah bersiap memulai musim baru. Meski demikian, keputusan ini menjadi yang terbaik bisa dilakukan pada situasi pandemi COVID-19. Keputusan ini diharapkan bisa diterima dan dicermati dengan bijak oleh semua pihak yang terdampak. Oke deh, sampai di sini ya football lovers. Jangan lupa nih untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya. And I'll see you next time. Bye!